Baif tadi, ya Jens Raven. Ini ya, Rafael Strike ya. Iya. 89 ya. Jens Raven. Jadi harga Ukraina. Oh, bahaya pemirsa. Sundul saja tadi oleh Jens Raven. Serangan balik dari Indonesia. Timnas Indonesia juga akan berlaga di ASEAN U19 ya. Iya. Surabaya Indonesia mulai lagi. blok yang dilakukan oleh Iqbal tadi. Sebuah sodoran bola dari bertahan dari Vigo Dennis. Mereka bersabar, berpindah bola kembali ke belakang. Masih ada waktu 13 menit bagi Indonesia untuk mencetak satu gol. Mereka pindahin lagi bola ke belakang, susun lagi, reorganisasi lagi. Ini sekarang menjadi peluang. Aduh, Jens Raven gagal tadi dia mengontrol bola. ini harus mati bolanya, harus foul ya harusnya. Ya, jadi memang salah satu cara Tapi jangan sampai foul yang kena kartu. Iya. tadi melakukan pelanggaran. Tadi sebetulnya sebuah umpan bagus. Memberikan semangat pada penampilan para pemain Indonesia di turnamen Maurice Revel Drambaya. Nah, ini Gepennya memang back kiri sehingga ini Bola-bola yang umpan yang mudah-mudahan Mas Yusuf, mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan. Iya. Dan itu umpan yang bikin striker. Dalam Meksiko juga belum main, ada Prancis dan juga ada Korea Selatan yang cukup sabar ya, jadi nggak ngambil sekali tadi dilakukan oleh Gay Pence. Set dari Gay Pence, tadi bola kepada Raven kali ini pemirsa. Bisa menahan bola dan hampir bisa shooting. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pengakuan jujur Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 versus Ukraina tadi malam, dan soal debut Jens Raven. Jawabannya bikin super merinding. Timnas Indonesia U-Strip 20 menderita kekalahan telak di laga pembuka grup B Toulon Cup 2024. Pelatih Garuda Nusantara yang juga dikenal sebagai Timnas Indonesia U-Strip 20, Indra Syafri, menegaskan bahwa perubahan besar akan terjadi di pertandingan berikutnya. Pertarungan sengit di Stade Jules Lado Megua pada Selasa malam waktu Indonesia Barat dalam kurung 4 Juni 2024 menyaksikan Timnas Indonesia U-Strip 20 menyerah dengan skor 0-3 di tangan Ukraina. Gol-gol dari Hennady Shevchuk 9, Mykola Mikhailenko 30, dan Oleh Fedor 59 membawa Softo Blakitny julukan Timnas Ukraina meraih kemenangan. Meskipun hanya satu gol yang masuk ke gawang mereka di babak kedua, Syafri mengakui tekanan yang kuat dari Ukraina tak mampu mereka tahan. Ini mendorongnya untuk menjanjikan banyak perubahan untuk laga mendatang. Kami tidak bisa menahan tekanan di babak kedua. Kami akan melakukan banyak perubahan untuk pertandingan berikutnya karena kami ingin melihat semua pemain kami, ujar Syafri seperti yang dilaporkan di laman resmi Toulon Cup pada Rabu dalam kurung 5 Juni 2024. Dalam kekalahan mereka dari Ukraina, Timnas Indonesia U-Strip 20 hanya memiliki 46% penguasaan bola dan satu peluang yang tak membuahkan hasil. Di sisi lain, lawan mereka mencatatkan 54% penguasaan bola dengan 17 peluang, 6 diantaranya mengancam gawang Ikram Al-Ghifari. Sementara itu, Syafri mengakui bahwa Timnas Indonesia U-Strip 20 adalah salah satu tim termuda di Toulon Cup 2024 dengan mayoritas pemain berusia 17 hingga 18 tahun. Dia juga menyoroti bahwa 5 pemain baru bergabung kurang dari seminggu sebelum turnamen dimulai, yang berarti mereka memerlukan waktu untuk beradaptasi. Kami memiliki tim termuda di turnamen ini dengan pemain berusia 17 hingga 18 tahun. Kami ingin memberi mereka pengalaman di kejuaraan U20, tandasnya. Ada 5 pemain baru yang bergabung dengan kami kurang dari seminggu yang lalu, jadi mereka belum sempat berlatih bersama kami sebelumnya, tambahnya. Nah, apa pendapatmu tentang kinerja Timnas Indonesia U-Strip 20 di Toulon Cup 2024? Ada yang kamu pikir perlu diperbaiki atau diubah untuk pertandingan selanjutnya? Ayo diskusikan. Auto gemparkan Inggris, Elkan Bagot malah buat kejutan hebat ini meski gak dipanggil Shin Tae-yong. Catatkan sejarah fantastiskah? Gini penjelasannya. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menciptakan gelombang spekulasi yang menggema. Rumor-rumor yang beredar menyinggung tentang kemungkinan hubungan yang memanas antara pemain dan pelatih. Hasilnya, nama Bagot pun tersingkir dari radar Shin Tae-yong untuk saat ini.
Namun sementara sorotan tertuju pada ketidakhadirannya di panggung internasional, di tengah kabut perdebatan itu, Bagot mendapatkan kepastian akan tetap memperkuat Ipswich Town yang akan berlaga di Liga Inggris musim depan. Namun, kepastian itu datang dengan tantangan tersendiri. Dalam skuad yang semakin padat dengan 4 bek tengah senior seperti Luke Wolfenden, Cameron Burgess, George Edmundson, dan Axel Tuanzebe, Bagot terpaksa harus rela menjadi pemain lapis 5. Kehadiran Ipswich Town di panggung Premier League musim mendatang membuka kemungkinan untuk perekrutan tambahan yang mana bisa semakin menghadirkan rintangan bagi Bagot dalam memperoleh menit bermain yang diinginkannya. Dalam pernyataan resmi klub, Ipswich Town menyatakan klub ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang meninggalkan Portman Road pada musim ini sementara proses perombakan skuad mereka telah dimulai. Situasi yang berkembang ini mengundang beragam pendapat dari para penggemar. Apa pandanganmu tentang dinamika ini? Apakah kamu merasa ada keputusan yang kurang tepat dari Shin Tae-yong atau Ipswich Town? Ayo bagikan pendapatmu. Pernyataan berani dan hebat Erick Thohir usai tadi malam Calvin Verdonk resmi disumpah WNI. Sampai ngomong begini, berita gembira menyapa dunia sepak bola Indonesia. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menyelesaikan proses naturalisasi pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024. Kabar ini disambut dengan antusias oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Baginya, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras semua pihak yang turut mendukung untuk kepentingan Timnas Indonesia. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kami menyambut Calvin Verdonk sebagai WNI setelah proses naturalisasi yang panjang. Ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak yang mencintai sepak bola Indonesia dan ingin melihatnya maju, ujar Erick Thohir dalam keterangannya. Tidak hanya merayakan kelengkapan proses naturalisasi, Verdonk juga langsung mengambil langkah berikutnya dengan membuat KTP dan paspor Indonesia. Namun, perjalanan Calvin masih belum berakhir. Dia harus melalui satu langkah penting lagi, yaitu mendapatkan persetujuan dari FIFA agar bisa mewakili Timnas Indonesia di kompetisi internasional. Erick Thohir juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, serta Menpora dan Menkumham, yang senantiasa memberikan dukungan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran Calvin Verdonk dalam barisan Timnas Indonesia, diharapkan komposisi tim akan semakin beragam dan kuat. Semangat baru ini membuka peluang yang lebih luas bagi sepak bola Indonesia untuk meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Bagaimana pendapatmu tentang naturalisasi Calvin Verdonk dan dampaknya bagi Timnas Indonesia? Ayo berikan komentarmu.